Welcome to my world and enjoy the nightmare. Oke guys, berjumpa lagi di XD Story, tentunya bersama gua Safir Dedi. Jadi ini adalah video pertama untuk segmen The Nightmare. Nah, hari ini gua akan coba membawakan suatu cerita. Ini based on true story, cerita horor ini. Jadi terjadi sekitar 18 tahun yang lalu, tepatnya di September tahun 2002. Jadi saat itu gue dapet cerita ini kalau nggak salah gue masih SMA. Cukup terkenal, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat sama cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke kasusnya. Jadi ini gue akan coba memerankan sebagai Andi. Jadi Andi ini adalah orang yang ada di kasus ini. Tepat September tahun 2002. Saat itu pukul menunjukkan jam 10 malam. Jadi gue baru balik dari luar kota, itu dari Kabupaten Muara Enim. Gue melewati salah satu universitas yang cukup ternama di Sumatera Selatan. Gue ngerasa aneh, karena saat itu di sebelah sisi kiri jalan, gue melihat sesosok wanita. Itu perawakannya kayak seorang mahasiswi. Ya, karena saat itu memang daerah itu cukup rawan, gue hampirin, gue tanyain, "Mbak, mau kemana? Jam segini belum pulang?" Karena gue ngerasa ini kayak mahasiswi, gue lihat responnya nih. Ternyata dia cuman diam dengan tatapan yang cukup dingin. Tidak lama kemudian dia ngebales sapaan gue. "Ya kak, saya mau pulang. Saya lagi menunggu kendaraan." Jam 10 malam kan saat itu cukup sulit menemukan kendaraan. Jadi gue coba menawarkan, "Ya udah, kalau lu mau ikut, kebetulan kakak juga mau ke Palembang. Ya kalau mau, ya kakak bisa antarkan." Dia menoleh ke arah gue. Ya mungkin dengan tatapan yang ragu atau gimana. Akhirnya dia bilang, "Ya udah kak, kalau memang nggak ngerepotin, aku mau ikut." Nah, akhirnya dia ikut mobil gue. Akhirnya sekitar 45 menit kurang lebih perjalanan dari lokasi menuju ke kota Palembang. Nah, selama perjalanan di mobil, gue agak ngerasa aneh. Karena nih orang yang pertama, ya mungkin karena belum terlalu kenal, dia responnya bener-bener dingin banget. Gak banyak ngomong, apa yang gue jawab juga dia jawab seadanya. Oke lah, mungkin belum kenal ya. Tapi yang gue cukup bikin gue merinding, tatapan matanya itu selain dingin juga raut wajahnya cukup pucat. Oke, selama perjalanan jiwa kepo gue merontah. Akhirnya gue dapet ya identitas nih cewek. Dia itu namanya Ani. Jadi si Ani ini adalah mahasiswi semester akhir jurusan ekonomi di salah satu universitas itu. Kemudian dia juga anak pertama dari 3 bersaudara. Ibunya itu cuman buruh pabrik biasa, ya dengan penghasilan pas-pasan ya tentunya. Dan yang cukup menyedihkan, ayahnya itu sudah 5 tahun meninggal dunia. Jadi si ibunya inilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, sambil dia menceritakan hal itu, dia punya raut wajah tuh udah mulai sedih, sudah mulai berkaca-kaca. Jadi sampai dia ada bilang, "Ya beginilah kak kondisi keluarga kami. Ani inilah yang diharapkan ibu untuk bisa membantu keuangan keluarga kelak. Bisa membantu adik-adik Ani." Ya, karena gue yang memulai percakapan, gue coba mulai menenangkan si Ani. "Ya udahlah, nih kan lu udah semester akhir, sebentar lagi skripsi, wisuda, lu udah bisa cepet cari kerja kan." Dia nggak langsung menjawab, dia hanya terdiam. Tapi kak, tapi kenapa nih?" Hanya itu responnya. Aduh, kok suasana mobil malah jadi nggak enak kan. Akhirnya belum sempat dia menjawab, nggak terasa kami udah sampai di ke rumahnya si Ani. Oke, akhirnya setelah tiba di depan rumahnya Ani, dia turun, dia hanya mengucapkan, "Terima kasih kak, maaf sudah merepotkan."
lambaian tangannya ya yang mengantarkan gue pulang. Nah di perjalanan pulang itu gue ngerasa ada sesuatu yang aneh. Jadi bad feeling karena ya mungkin gara-gara ucapan gue kayaknya ada yang menyinggung atau yang malah karena situasi saat itu malah jadi agak cukup mencekam, jadi agak ya agak sedih kan saat itu kan. Oke, singkat cerita gue akhirnya udah sampai di rumah. Gue masuk kamar istirahat. Cuman saat itu gue ngerasa ada sesuatu yang aneh. Gue ngerasa kayak gue nggak tidur sendirian malam itu. Kayak ada yang ngawasin gue. Tapi ya udahlah, mungkin karena gue kelelahan akhirnya gue paksain untuk tidur. Singkat cerita, keesokan paginya gue lagi siap-siapin mobil, gue mau pergi, gue bersih-bersihin. Gue kaget karena di kursi penumpang gue melihat satu buah shell warna putih. Kayaknya ini punya si Anu. Ya udahlah, karena gue juga mau keluar kan, gue sekalian anterin lah. 20 menit gue perjalanan menuju rumah Ani. Akhirnya gue sampai ke rumah Ani. Gue ke rumahnya. Ani. Gak ada yang keluar. Oke lah, gue coba lagi. Gak sampai beberapa menit ada ibu-ibu yang keluar. Ibu-ibu tuh bilang, ada yang bisa dibantu dek? Loh, kok shell ini bisa di kamu? Jadi gini bu, semalam kan saya baru pulang dari luar kota. Kebetulan ngelewatin kampusnya si Ani. Ya saya lihat ya, saya coba tawarin untuk saya anterin pulang. Nah, ternyata shellnya ketinggalan. Ya kebetulan saya balikin. Shell itu diterima ibu itu sambil dia lihat. Kok si ibu ini malah bengong, kok malah sedih, malah berkaca-kaca mukanya. Maaf bu, ada apa bu ya? Ini, makasih nak. Ini memang shellnya si Ani. Dia sering kok bawa shell ini kemana-mana, sering dia pakai. Tapi Ani anakku itu udah 3 hari yang lalu meninggal dunia. Anjir. Perasaan gua kayak disamber geledek. Hah? Serius bu? Iya. Dia udah 3 hari yang lalu meninggal. Kami sekeluarga sangat terpukul. Si Ani lah harapan ibu. Kelak bisa membantu adik-adiknya nanti kan. Kata dokter sih dia terkena serangan jantung. Saat itu tuh gue kayak gak percaya. Jadi siapa yang gue antarkan malam? Siapa yang gue ajak ngomong? Damn. Gue gak bisa berkata-kata saat itu. Akhirnya gue pamit. Di perjalanan pulang tuh bener-bener perasaan gue tuh campur aduk. Bener-bener saat itu masih siang, cuman waduh merinding luar biasa. Pokoknya campur aduk. Gue juga ngerasa kayak di mobil tuh gak sendirian jadi kan. Ya mungkin halusinasi, paranoia campur aduk saat itu. Ya udah, gue akhirnya pulang gak jadi aktivitas. Gue coba istirahat lagi. Gue coba ngerenungin, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Kayak ada sesuatu yang jatuh di bawah tempat tidur gue. Saat itu gue melihat surat. Suratnya itu cukup lusuh ya. Di surat itu ada tulisan, Kak, terima kasih ya kak sudah mengembalikan shell Ani ke ibu. Sebenarnya Ani mau menitipkan pesan ke kakak untuk menyampaikan ke ibu bahwa Ani di sini baik-baik. Tolong ibu jaga adik-adik dan Ani doain adik-adik kelak sukses nantinya. Semalam Ani sudah coba membangunkan kakak, tapi mungkin kakak sudah lelah. Jadi Ani hanya bisa meninggalkan pesan ini. Wow.
Jadi, yang semalam bersama gua, arwahnya Ani, yang coba menyampaikan sebuah pesan melalui gua. Shit. Ya, Ani mungkin saat ini sudah tenang. Ya, kita doakan yang terbaik lah untuk almarhum Ani. Semoga arwahnya diterima. Dia tidak ada ganjilan lagi sih di dunia ini. Semua pesan-pesannya juga sudah disampaikan kan ke ibunya. Jadi cerita ini sebenarnya based on true story. Kejadian alur ceritanya sama. Cuman ada beberapa yang gue improv, juga ada beberapa yang gue samarkan karena ya gue mau menghargai keluarga almarhum sih. Harapan gue almarhum udah tenang di sisinya, keluarga juga udah bisa move on, dan mungkin adik-adik Ani saat ini sudah pada kerja sih. Harapan gue juga udah pada sukses dan tidak melupakan bahwa mereka dulu punya kakak yang sangat luar biasa, yang sangat memikirkan nasib ibu dan adik-adiknya sih. Oke, mungkin itu dulu. Udah mulai merinding. Kalau teman-teman ada referensi cerita horor yang lain, boleh teman-teman referensiin di email gua atau DM di Instagram gua. Nanti gua coba explore. Ya, kalau memang menarik nanti gua coba delivery ke kalian. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel XD Story. Mohon juga kritik dan sarannya untuk delivery gua, mungkin ada beberapa yang masih kurang. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Itu dulu, XD Story sign out.